Pendahuluan. Sejak kecil, mungkin aku sudah bisa mengendarai sepeda sebelum bisa berjalan. Acara itu seharusnya menjadi pertemuan keluarga yang bersifat pribadi, diisi dengan senyum sopan, percakapan ringan, dan beberapa foto sesekali. Namun, di balik layar salah satu acara kerajaan itu, sebuah momen terjadi yang mengejutkan semua orang di ruangan. Ketika Ratu Camilla diduga meraih gelang milik Putri Charlotte, sebuah perhiasan sederhana namun penuh makna, hadiah dari seseorang yang sangat istimewa. Kejadian yang mengikuti membuat anggota kerajaan berpengalaman pun terdiam tak percaya. Apa yang seharusnya menjadi isyarat diam-diam berubah menjadi kesalahan diplomatik. Dan tindakan Charlotte berikutnya mengingatkan seluruh monarki bahwa tidak setiap mahkota otomatis mendapat rasa hormat. Inilah kisah yang sebenarnya terjadi di balik dinding istana. Gelang dengan kisah. Gelang itu bukan sekadar perhiasan. Gelang yang dipakai Putri Charlotte hari itu menyimpan cerita yang lebih dalam daripada yang diketahui kebanyakan orang. Bagi mata yang awam, gelang itu tampak sederhana. Rantai perak tipis dengan satu liontin yang berkilau lembut saat terkena cahaya. Namun, bagi Charlotte, gelang itu lebih dari sekadar aksesoris. Ia adalah kenangan, ikatan, dan warisan yang sunyi. Gelang itu dulunya milik Diana, bukan salah satu mahkota besar atau cincin safir yang diwariskan melalui jalur resmi, melainkan perhiasan kecil yang Diana kenakan di hari-hari tenang. Gelang ini diberikan secara pribadi oleh seorang teman setelah kelahiran Harry, sebagai simbol keibuan dan kekuatan. Seiring waktu, gelang itu disimpan dengan aman sampai William diam-diam mengambilnya dan menyesuaikannya untuk putrinya. Ini adalah caranya membuat Charlotte merasakan kedekatan dengan nenek yang tak pernah ia temui. Charlotte jarang memakainya, hanya pada acara keluarga tertentu. Ia diberitahu kisah gelang itu saat berusia 7 tahun. Catherine menempatkan Charlotte di samping kotak beludru dan berkata lembut, "Ini milik nenek Diana. Sekarang ini milikmu karena kamu mewarisi kebaikannya." Charlotte memegang gelang itu seperti memegang kaca. Jarinya terus menyentuh liontin berulang kali. Malam itu, ia tidur dengan gelang itu di dekat bantal. Jadi, ketika gelang itu dipilih untuk resepsi kecil di Windsor, sore keluarga pribadi setelah pembaptisan, Charlotte meminta izin untuk memakainya. Catherine mengizinkan dengan pengingat untuk menjaganya, dan Charlotte mematuhi. Ia memakainya dengan bangga, bukan untuk pamer, tetapi karena gelang itu membuatnya merasa dekat dengan seseorang yang hanya pernah ia dengar ceritanya. Seorang wanita yang mencintai dengan mendalam dan merasakan segalanya. Dalam foto-foto sebelum insiden, gelang Charlotte terlihat jelas. Terletak tepat di bawah manset gaun biru lembutnya, pergelangan tangannya sedikit memutar saat ia menggenggam tangan saudara-saudaranya. Ia tidak gelisah atau memamerkannya. Ia hanya memakainya dengan cara seorang anak memegang benda yang berharga, bukan sebagai pernyataan mode, tetapi sebagai tanda kenyamanan. Beberapa orang menyadari gelang itu. Seorang sepupu memberi pujian dengan pelan. Salah satu ajudan senior bahkan menanyakan asal-usulnya pada Catherine, tetapi tak seorang pun, termasuk Catherine, menyangka perhatian paling mengejutkan akan datang dari Ratu Camilla. Karena di keluarga kerajaan, beberapa warisan memiliki suara yang lebih kuat daripada kata-kata. Gelang kecil itu membawa kehadiran yang bertahun-tahun coba dilupakan beberapa orang di ruangan itu. Charlotte telah diberitahu bahwa gelang itu istimewa. Namun pada hari itu, ia akan menyadari seberapa kuat sebuah potongan perak kecil bisa menjadi. Karena apa yang terjadi berikut hanya akan menguji batasan, membangkitkan kenangan lama, dan membuat seluruh ruangan terdiam. Pertemuan di Windsor. Resepsi di Windsor dimaksudkan sebagai perayaan tenang setelah pembaptisan sepupu kerajaan yang jauh. Anggota keluarga besar berkumpul di salah satu ruang tamu yang kurang dikenal. Acara ini bersifat pribadi, bebas dari media, dan dimaksudkan sebagai pertemuan informal. Daftar tamu mencakup anggota senior keluarga kerajaan, sepupu, orang tua baptis, dan beberapa ajudan pilihan.
Anak-anak diizinkan bergerak bebas di dalam ruangan. Tawa mereka sesekali terdengar di antara furnitur antik dan lukisan minyak yang menghiasi dinding. Ini adalah salah satu momen langka ketika formalitas mahkota digantikan oleh kehangatan dan keakraban. Catherine datang bersama Charlotte, George, dan Louis dengan pakaian yang elegan namun sederhana. Charlotte mengenakan gaun biru yang dipilihnya sendiri, gelangnya terpasang rapi di pergelangan tangan. William datang lebih awal untuk menyambut tamu asing atas nama keluarga. Ratu Camilla masuk tak lama kemudian, wajahnya tetap tenang, mengenakan mantel gaun gading dan mutiara. Dari luar, semuanya terlihat harmonis. Namun di balik senyuman dan gelas sampahnya, ada arus tersembunyi yang berputar. Belakangan, beredar bisik-bisik tentang kehadiran Camilla yang semakin menonjol di ruang keluarga. Upaya halusnya untuk mempengaruhi tradisi dan menentukan warisan mana yang ditampilkan di acara tertentu. Beberapa orang mengatakan ia ingin menandai era sendiri. Yang lain percaya ia secara diam-diam menata ulang warisan visual monarki, menghapus jejak-jejak Diana sejauh mungkin. Charlotte bergerak di antara sepupu-sepupunya dengan mudah, sesekali kembali ke sisi Catherine. Ia bangga berada di sisi ayahnya dalam acara-acara ini. Kini, ia membawa diri dengan percaya diri, meski masih jelas melekat pada kenyamanan kehadiran ibunya. Ia memegang gelas kecil limun dan berdiri di dekat perapian ketika Camilla mendekat. Awalnya tampak santai. Camilla mencondongkan badan, tersenyum, dan berkata pelan yang membuat Charlotte menunduk sopan sebagai balasan. Tidak ada yang akan menyadari hal yang aneh sampai pandangan Camilla jatuh ke pergelangan tangan Charlotte. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung dalam hitungan detik, meski bagi mereka yang menyaksikannya terasa sangat lama. Camilla meraih ke gelang itu dan menyentuhnya dengan lembut. Beberapa mengira ia hanya mengaguminya, tapi kemudian jarinya bergerak untuk membuka kuncinya. Saat itulah suasana ruangan berubah. Percakapan melambat, nada lembut pianis terganggu. Catherine menoleh tajam, merasakan perubahan sebelum sempat melihatnya. Belum ada kata yang diucapkan, tapi sesuatu telah bergeser. Gerakan tak terduga Camilla. Camilla mungkin tidak menyadari mata yang kini mengamati. Tampak bertekad untuk melepaskan gelang dari pergelangan Charlotte. Itu adalah momen salah perhitungan yang membuat anggota kerajaan berpengalaman pun terdiam. Namun Charlotte tidak terdiam. Ia bereaksi. Dan apa yang dilakukannya selanjutnya membuat seluruh ruangan terhenyak. Langkah tak terduga. Camilla. Segalanya dimulai dengan senyuman. Ratu Camilla mencondongkan badan sedikit. Jari-jari bersarungnya menyentuh pergelangan Charlotte, seolah memeriksa detail pada lengan gaun anak itu. Bagi kebanyakan orang di ruangan, itu tampak tak berbahaya. Hanya gerakan seperti nenek yang hangat, mungkin sebuah pujian. Tapi bagi mereka yang berada dekat, terlihat sesuatu yang berbeda. Mata Camilla menyipit, menatap gelang itu dengan rasa ingin tahu yang terlalu tajam. Jarinya berhenti sejenak, suaranya menurun. Lalu ia meraih, bukan sekadar mengagumi, tapi untuk mencoba melepaskannya. Gerakan itu halus, disengaja, dan dilakukan tanpa sepatah kata pun kepada Catherine atau Charlotte. Jari-jari Camilla bergerak di belakang pergelangan Charlotte, mencari kunci gelang. Sentuhannya lembut, tapi membawa otoritas. Otoritas yang menganggap dirinya berhak, otoritas yang lupa bahwa ini bukan sekadar perhiasan, itu adalah ikatan dengan warisan yang tidak pernah Camilla miliki. Mungkin ia percaya gelang itu milik arsip kerajaan, mungkin ia ingin mengklaim citra yang tak pernah sepenuhnya ia kendalikan. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, kebutuhan untuk menghapus jejak Diana yang masih terlihat, baik di pergelangan tangan maupun di hati generasi berikutnya. Charlotte sedikit menegang, tidak dramatis tapi cukup untuk terlihat. Wajah mudanya mencoba tetap sopan, tidak yakin apakah ini adalah tradisi kerajaan yang tidak ia pahami. Tangannya secara naluriah menggenggam gelang itu, melindunginya. Camilla tersenyum pelan, menyisir rambut anak itu, dan bergumam sesuatu yang tak terdengar jelas oleh siapapun di dekatnya. Namun tangannya tetap digelang. Saat itulah suara terkejut pertama terdengar.
datang dari seorang sepupu dekat piano yang menjatuhkan gelas ke sisi keyboard. Suara itu meski lembut memecah keheningan ruangan. Semua menoleh. Waktu terasa melambat. Camilla masih mencondongkan badan, kini jelas mencoba membuka kunci gelang itu. Apakah ia bermaksud mengambilnya, memeriksanya, atau sekadar melepasnya untuk diamankan? Tidak penting. Pesan yang tersirat jelas. Ia telah melewati batas tak terlihat. Catherine bergerak maju secara naluriah, tangan terulur, tapi sebelum ia sempat berbicara, Charlotte bertindak. Bukan dengan kasar, bukan dengan tidak sopan, tapi dengan ketenangan yang mengejutkan semua orang. Ia menarik lengannya perlahan, mengangkat dagu, dan berkata dengan suara tegas, "Itu milikku." Suaranya tidak keras, tetapi gema kata-kata itu terasa kuat. Keheningan yang mengikuti hampir terasa sakral. William, yang baru saja masuk beberapa menit sebelumnya, kini berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan semuanya terjadi. Camilla perlahan menegakkan badan, wajahnya tak terbaca. Sejumlah pertanyaan menggantung di udara, tapi tidak ada yang berani bersuara, karena pada saat itu seorang gadis kecil telah mengucapkan apa yang tak pernah diucapkan oleh generasi sebelumnya. Ia telah menarik garis batas, bukan dengan pemberontakan, tapi dengan ketegasan. Dan satu kalimat itu milikku, membuat seluruh ruangan menahan napas. Itu milikku. Reaksi Charlotte mengejutkan ruangan. Bukan volume suaranya yang menguasai ruangan, tapi keyakinannya. Saat ia berkata, "Itu milikku," sesuatu berubah. Percakapan ringan di dekat perapian memudar. Cangkir teh diletakkan di tengah tegukan. Seorang sepupu muda membeku dengan biskuit di tangannya. Bahkan staf yang berdiri diam di dekat pintu menjadi kaku, tidak yakin apakah harus campur tangan atau menghilang. Di istana di mana tradisi sering membungkam yang termuda, kata-kata Charlotte terdengar seperti dekret kerajaan. Camilla perlahan menegakkan badan, tangannya lepas dari gelang. Senyumnya tetap ada, tapi rasa nyaman di baliknya hilang. Mulutnya terbuka, mungkin untuk menjelaskan, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan, apalagi dari Charlotte. Mungkin ia mengira anak itu akan menyerah tanpa pertanyaan. Mungkin ia merasa posisinya sebagai permaisuri, memberinya izin diam-diam untuk melakukan apa yang ia inginkan. Tapi Charlotte bukan anak sembarangan. Ia adalah cucu Diana, putri William dan Catherine, simbol generasi baru yang belajar mempertahankan dirinya dengan anggun. Keheningan terasa canggung. Lalu, dengan ketenangan luar biasa untuk anak seusianya, Charlotte menoleh ke ibunya. Catherine menatap matanya, memahami segalanya tanpa sepatah kata pun. Ia melangkah maju, meletakkan tangan lembut di bahu Charlotte, dan mengangguk. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Diperbolehkan untuk berkata tidak. Pesan itu, meskipun disampaikan dengan tenang, bergetar ke setiap orang dewasa di ruangan itu, Airu. Charlotte menatap kembali ke arah Camilla, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kepolosan yang belum belajar menyembunyikan ketidaknyamanan di balik sopan santun kerajaan. "Ayah memberikannya padaku," tambahnya. Jari-jarinya yang kecil kini melindungi liontin dengan penuh perhatian. "Dia bilang ini dari nenek Diana." Udara seolah retak seperti kaca. Bahkan mereka yang selama ini berdiri di pihak Camilla merasakan bobot kata-kata itu. Ini bukan soal perhiasan, ini soal kenangan, ini soal warisan, ini soal kehadiran tak terucapkan dari seorang wanita yang ketidakhadirannya masih membentuk setiap sudut ruang kerajaan. William akhirnya melangkah maju, wajahnya tak terbaca. Ia berlutut di samping Charlotte, menyisir rambutnya dengan lembut. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun," ujarnya padanya. Lalu ia menatap Camilla, mata mereka bertemu. Pesan itu tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Gelang itu tidak akan disentuh lagi tanpa izin. Ruangan itu perlahan menghela napas. Percakapan dilanjutkan meski dengan ragu. Camilla kembali ke tempat duduknya, dikelilingi sopan santun, tetapi sendiri dalam pikirannya. Sementara itu, Charlotte tetap dekat dengan ibunya, masih mengenakan gelang itu, dan masih memegang kepalanya tegak. Ia tidak mengangkat suaranya, ia tidak meledakkan amarah,
Tetapi ia melakukan sesuatu yang lebih kuat daripada banyak orang dewasa. Ia telah menetapkan batasan dan melakukannya secara kerajaan, anggun dan tegas. Catherine memasuki adegan dengan anggun dan penuh ketegasan. Catherine selalu dikenal karena ketenangannya. Bertahun-tahun menghadapi penampilan publik kerajaan, sorotan pers, dan peran yang dibentuk dengan cermat telah melatihnya untuk tersenyum di tengah ketegangan. Tapi momen ini bukan soal publik, ini bersifat pribadi. Ketika Charlotte menatapnya, masih memeluk gelang itu, sesuatu yang kuno dan kuat bangkit dalam dirinya. Sebuah api seorang ibu dibalut oleh anggun seorang adipati. Ia tidak menaikkan suaranya. Ia tidak membuat keributan, tetapi gerakannya membawa kekuatan tenang yang dirasakan semua orang di ruangan. Ia melangkah lebih dekat ke Charlotte dan menuntunnya ke sisi Catherine. Tangan menempel mantap di punggung putrinya. Catherine kemudian menoleh ke Camilla dengan senyum yang tampak hangat bagi mata yang asing, tetapi siapapun yang mengenalnya melihat apa adanya, topeng yang menutupi kemarahan yang muncul. Gelang ini sangat berarti bagi Charlotte, katanya lembut. Suaranya halus seperti sutra, tetapi tajam di ujungnya. Ini milik neneknya. Dia memakainya hanya pada acara khusus. Camilla membuka mulut, mungkin untuk menjelaskan atau mengalihkan, tapi Catherine terus tanpa berhenti. Dan aku selalu mengajarkan anak-anakku, tambahnya dengan hati-hati, bahwa ketika sesuatu diberikan dengan cinta itu harus dilindungi, terutama dari mereka yang tidak memahami nilainya saat pertama kali dikenakan. Ruangan itu membeku. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut sehingga terdengar seperti lagu pengantar tidur, tapi di baliknya ada guntur yang tersembunyi. Maknanya jelas. Camilla berkedip, ekspresinya tercampur antara terkejut dan sesuatu yang lain. Rasa tidak nyaman, tidak ada tuduhan langsung, tapi referensi tentang Diana jelas terdengar oleh semua orang, begitu pula peringatan itu. Seorang tamu muda di dekatnya bergeser dengan canggung, jelas tidak yakin apakah harus turun tangan atau tetap tak terlihat. Salah satu sepupu pura-pura memeriksa ponsel, ingin lepas dari ketegangan yang kini menyelimuti pertemuan, tapi Catherine tetap teguh. Ia menatap Camilla, bukan dengan permusuhan, tetapi dengan kekuatan seorang wanita yang memahami bahwa diam tidak selalu merupakan kebajikan. Charlotte menatap ibunya dan tersenyum sedikit. Rasa takut hilang. Posturnya kembali tegap. William berdiri diam di dekatnya, tidak berkata apapun. Ia tidak perlu. Catherine telah berbicara untuk mereka semua. Camilla harus diakui, mengangguk kecil. Tentu, ia mengatakan ini hanya salah paham, tetapi kerusakan sudah terjadi dan semua orang mengetahuinya. Catherine telah menarik garis batas dengan cara paling kerajaan, bukan dengan berteriak, tetapi dengan menaikkan standar. Hari itu, ia mengingatkan semua orang di ruangan bahwa melindungi anak tidak memerlukan teriakan. Kadang hanya perlu satu kalimat yang dipilih dengan tepat, satu kalimat yang terdengar lembut tapi menembus seperti kebenaran. Amarah tersembunyi. William menyaksikan seluruh adegan dengan pengendalian seorang pria yang dibesarkan di bawah ekspektasi kerajaan berabad-abad. Tapi di balik wajah tenangnya ada badai. Ia berdiri diam, tangan tergenggam longgar di depan, mata menatap Camilla. Tidak perlu suara keras, tidak perlu gerakan dramatis. William mewarisi banyak hal dari ayahnya, tetapi ketika soal melindungi keluarganya, ia mewarisi api Diana. Dan hari ini api itu membara diam-diam. Ia berada beberapa langkah di belakang ketika suara Charlotte memecah keheningan ruangan. Ia datang tepat waktu untuk mendengar perkataannya dan menyaksikan ekspresi Camilla yang awalnya bingung berubah menjadi tidak nyaman di bawah pertahanan Catherine yang tajam dan anggun. Tapi baru saat Catherine memanggil kenangan akan ibunya, William merasakan sepenuhnya berat dari kejadian itu. Camilla tidak sekadar menyentuh gelang, ia menyentuh luka yang selama hidup dewasa William berusaha lindungi agar keluarganya tetap aman. Ia melangkah ke arah Catherine dan Charlotte, tanpa sepatah kata pun menempatkan tangannya di bahu putrinya. Charlotte menatapnya dan tersenyum.
senyum lembut yang sama seperti sebelumnya. Kekuatan diam William. William mengamati seluruh adegan itu dengan pengendalian seorang pria yang dibesarkan di bawah ekspektasi kerajaan selama berabad-abad. Namun di balik wajah tenangnya, ada badai yang membara. Ia berdiri tegak, tangan tergenggam longgar di depan, matanya menatap Camilla. Tidak ada perlu suara keras, tidak ada gerakan dramatis. William mewarisi banyak hal dari ayahnya, tetapi ketika soal melindungi keluarga, ia mewarisi api Diana. Dan hari itu, api itu membara dalam diam. Ia berada beberapa langkah di belakang saat suara Charlotte memecah keheningan ruangan. Ia datang tepat waktu untuk mendengar kata-kata putrinya dan melihat ekspresi Camilla yang awalnya bingung berubah menjadi tidak nyaman di bawah pertahanan Catherine yang tegas dan anggun. Namun baru saat Catherine menyebut kenangan akan ibunya, William benar-benar merasakan berat dari kejadian itu. Camilla tidak sekadar menyentuh sebuah gelang. Ia menyentuh luka lama yang selama hidup dewasa William coba lindungi agar keluarganya tetap aman. Ia melangkah ke arah Catherine dan Charlotte tanpa berkata sepatah kata pun, menempatkan tangannya di bahu putrinya. Charlotte menatapnya dan tersenyum. Senyum lembut yang sama seperti sebelumnya, memberikan ketenangan di tengah ketegangan. Tanpa berkata apapun, William berbalik menatap Camilla. Tatapannya bukan dingin, melainkan terkendali. Pandangan itu seperti cermin, memantulkan tanpa perlu kata-kata. Camilla mencoba tersenyum sopan, menyapukan sesuatu yang tak terlihat dari lengannya. Hanya sebuah kesalahpahaman kecil, katanya ringan. Nada itu berpadu dengan anggun yang tegang. Tapi William tidak tersenyum. Ia tidak berbicara. Ia hanya menatapnya hingga keheningan menjadi hampir tak tertahankan. Keheningan itu membawa bertahun-tahun ketegangan yang tak terucapkan. Berat dari dua warisan wanita yang bertabrakan dalam satu momen. Staf mulai bergerak halus di ruangan, mengarahkan percakapan, menuntun tamu ke kelompok baru, mencoba mengembalikan suasana seperti perayaan, tetapi tidak ada yang bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. William menunduk pada Charlotte dan berbisik sesuatu yang hanya bisa didengarnya. Bahunya pun rileks, dan ia mengangguk kecil. Apapun yang dikatakan William, bukan untuk ruangan itu, tetapi untuknya sendiri. Janji seorang ayah yang dibungkus ketenangan. Saat ia berdiri kembali, ia menggenggam tangan Catherine sebentar. Sebuah gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Tapi dalam sentuhan itu ada kesatuan. Mereka bukan lagi generasi muda yang diabaikan. Kini mereka adalah pelindung, penentu batas masa depan. Dan momen ini, meski canggung, telah menarik garis jelas di hati monarki. William tidak perlu memarahi atau berdebat, diamnya sudah berbicara. Sebuah gelang telah menjadi medan perang, dan dengan berdiri diam, ia menang. Makna sebenarnya dari gelang itu tidak pernah soal kekayaan, tidak mencolok, tidak dipamerkan di pameran kerajaan atau dicatat dalam arsip resmi istana. Ia sederhana, rendah hati, dan sangat pribadi. Rantai perak tipis, desainnya lembut, dengan satu liontin yang sedikit menua oleh waktu. Tapi, apa yang diwakilinya memiliki kekuatan lebih daripada mahkota berhiaskan berlian manapun. Gelang itu adalah kenangan cerita dan ikatan yang melintasi generasi. Di atas segalanya, ia adalah cinta. Ketika Diana menerima gelang itu puluhan tahun lalu, gelang itu bukan dari gudang kerajaan, tapi dari seorang teman yang melihatnya bukan sebagai putri, melainkan sebagai seorang ibu. Seorang wanita yang berjuang menahan diri di balik pintu tertutup. Diana sering mengenakannya di saat-saat pribadi. Ketika ia membaca untuk anak-anaknya, tertawa dengan mereka di ruang bermain, atau berjalan sendirian di taman. Itu bukan bagian dari citra publik, itu bagian dari kebenarannya. Ketika William menemukannya di antara barang-barang pribadi yang disisihkan untuknya, dan Harry setelah kematian Diana, ia segera tahu bahwa gelang itu tidak akan dikunci di gudang. Bertahun-tahun kemudian, ketika Charlotte tumbuh, William melihat sesuatu dalam dirinya yang mengingatkannya pada Diana. Bukan hanya pada wajahnya, tetapi pada semangatnya,
kehendak kuat, dan empati yang tenang. Ia menunggu hingga ulang tahun ke-7 Charlotte sebelum memberikannya, menyesuaikan ukuran agar pas di pergelangan tangan kecilnya. Ia memberikannya tanpa upacara, hanya seorang ayah yang berlutut, menyerahkan sesuatu yang berharga ke tangan seseorang yang terlalu muda untuk memahami sejarahnya sepenuhnya, tapi cukup dewasa untuk merasakan maknanya. Charlotte menghargai gelang itu lebih dari mahkota atau pita yang pernah diterimanya. Itu adalah kekuatan rahasianya, bagian dari seseorang yang tak pernah ia temui, tetapi sering ia dengar melalui cerita tidur dan kenangan yang dibisikkan. Catherine dengan hati-hati menjelaskan siapa Diana, bukan sebagai figur kerajaan, tetapi sebagai seseorang yang mencintai dengan mendalam, berjuang diam-diam, dan melindungi dengan gigih. Charlotte mengenakan gelang itu ketika ia ingin merasa dekat, ketika merindukan ayahnya dalam tur panjang, ketika gugup sebelum acara kerajaan, atau ketika ia sekadar ingin membawa bagian dari neneknya bersamanya. Hari itu di Windsor, makna gelang itu mencapai puncaknya. Ia bukan lagi sekadar benda, ia menjadi garis batas yang jelas. Momen ketika masa lalu dan masa depan bertemu dalam keteguhan seorang gadis muda. Gelang itu mengingatkan semua yang menyaksikan bahwa kekuatan kerajaan tidak selalu terletak pada gelar atau mahkota. Kadang-kadang ia melingkar di pergelangan tangan kecil, dilindungi bukan dengan kemarahan, tetapi dengan cinta. Camilla mungkin melihatnya sebagai perhiasan, tetapi yang ia sentuh adalah denyut nadi, ikatan antara nenek dan cucu yang terbentuk melalui kesedihan, warisan, dan ketangguhan. Ikatan itu bukan miliknya untuk diklaim. Dampak. Setelah kejadian, setelah tamu terakhir pergi dan pintu Windsor tertutup dengan tenang, suasana di istana berubah. Keagungan ruangan tetap utuh, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Insiden dengan gelang itu terjadi dalam hitungan detik, namun beratnya terasa seperti aroma parfum yang menempel pada permadani kerajaan. Camilla mundur ke ruang pribadi, wajahnya tak terbaca. Ia terbiasa dengan mata yang mengintip dan ajudan yang tertutup rapat, tapi ini berbeda. Ini bukan gosip pers atau kesalahpahaman tabloid. Ini terjadi di depan keluarga dan meninggalkan bekas. Di bagian lain istana, William dan Catherine berkumpul di ruang duduk bersama Charlotte, jauh dari kerumunan resmi. Api di perapian berkedip lembut, memantulkan cahaya hangat pada furnitur beludru dan lukisan tua di atas dinding. Charlotte duduk di antara mereka, gelangnya masih aman di pergelangan tangan. Ia tidak menangis. Ia tidak ketegangan yang terangkat. Charlotte tidak mengeluh, tapi ketegangan di pundaknya yang kecil terlihat jelas. William meraih tangannya dan memberikan genggaman yang menenangkan. Catherine menciumnya di bagian atas kepala. Tidak ada yang perlu dijelaskan, hanya perlu ditegaskan. "Kamu salah jika menyentuhnya," kata William, suaranya rendah tapi mantap. "Kamu berhak melindunginya." Charlotte mengangguk, jarinya masih menggenggam liontin dengan erat. Catherine menambahkan, "Apa yang kamu lakukan hari ini bukan hanya keberanian, sayang. Itu juga benar." Para staf mulai membicarakan apa yang mereka lihat secara pelan. Beberapa terkejut dengan tindakan Camilla, yang lain mengakui dalam hati bahwa ini bukan pertama kalinya ia melewati batas terkait kenangan Diana, seorang ajudan senior yang dulu setia pada almarhumah ratu. Terdengar berkata, gadis kecil itu memiliki lebih banyak nyali daripada setengah anggota istana. Peristiwa ini meninggalkan jejak, bukan sekadar gosip, tetapi sebagai titik balik dalam persepsi. Camilla, sendiri di kamar pribadinya, meminta untuk tidak diganggu malam itu. Ia tidak membuat pernyataan resmi. Tidak ada permintaan maaf. Tapi keheningan itu berbicara banyak. Ia salah menilai situasi, salah menilai anak itu, dan yang paling penting, meremehkan warisan yang masih membara di rumah tangga William. Nanti malam itu, Catherine menerima catatan tulisan tangan dari kerabat lanjut usia yang menyaksikan kejadian tersebut. Tulisan itu sederhana. "Putrimu adalah gadis neneknya. Kamu harus bangga." Catherine melipat catatan itu dengan hati-hati dan menyimpannya dalam kotak memori Charlotte, tepat di samping salinan potret Diana memegang bayi William. Monarki telah melewati hal yang lebih berat sebelumnya.
Tapi ini bukan soal bertahan, ini soal pengakuan, pengingat halus bahwa generasi berikutnya sedang memperhatikan dan siap. Malam itu tidak ada pernyataan resmi kerajaan yang dikeluarkan, tapi di dalam keluarga, di balik pintu tertutup, pesannya jelas. Charlotte telah berbicara dan monarki mendengarkan. Pesan dari generasi terkecil. Di sebuah keluarga di mana kata-kata diukur dan penampilan dibentuk, suara terkecil di ruangan justru membawa bobot paling besar. Charlotte tidak menyampaikan pidato. Ia tidak marah atau menangis. Yang dilakukannya hanyalah melindungi sesuatu yang menjadi miliknya. Tapi dengan itu ia mengirim pesan lebih keras daripada rilis pers manapun. Dalam tindakannya menjaga gelang itu, satu benang yang menghubungkannya dengan nenek yang tak pernah ia temui, Charlotte mengingatkan monarki akan sesuatu yang banyak terlupakan. Warisan tidak diberikan karena gelar. Warisan diperoleh melalui keberanian, kenangan, dan kebenaran. Kisah itu menyebar perlahan di seluruh istana. Staf yang telah melayani beberapa generasi kerajaan tercengang oleh ketenangannya. Beberapa mengatakan mereka belum pernah melihat keberanian yang anggun seperti itu sejak Diana sendiri. Seorang ajudan berkata, ia tidak berteriak, ia tidak runtuh, ia hanya berdiri teguh. Dan dengan itu, dinamika kekuasaan berubah dengan cara yang tak terduga. Hari-hari berikutnya, Camilla tetap diam. Tidak ada upaya lagi untuk menjelaskan atau merebut kembali momen itu. Ia melanjutkan tugasnya seolah tidak terjadi apa-apa, tapi ketegangan antar rumah tangga jelas terasa. Charlotte, di sisi lain, kembali ke rutinitas normalnya. Ia tertawa bersama saudara-saudaranya, berlatih piano, dan membantu Catherine menata bunga di ruang tamu. Namun orang-orang terdekatnya menyadari perubahan. Ia berjalan dengan percaya diri lebih, bertanya hal-hal lebih dalam. Ia memahami dengan caranya sendiri bahwa sesuatu yang penting telah terjadi dan ia tidak mundur. William dan Catherine tidak berusaha memanfaatkan momen itu. Tidak ada bocoran strategis ke pers, tidak ada foto yang ditempatkan dengan sengaja menunjukkan Charlotte dan gelang itu. Mereka memilih untuk menjaga martabatnya, membiarkan cerita tetap di tempat asalnya, di antara mereka yang menyaksikan, merasakannya, dan menyimpannya diam-diam dalam ingatan. Namun kabar itu tersebar di dalam dinding istana, di antara kerajaan asing, bahkan di kalangan pengamat kerajaan luar negeri yang mulai berspekulasi tentang anak-anak Wales. Bukan sebagai pewaris tahta, tapi pewaris jenis kekuatan yang berbeda. Jenis kekuatan yang Diana coba tanamkan pada putranya. Jenis kekuatan yang kini William dan Catherine tanamkan pada putri mereka. Dengan satu kalimat, itu milikku. Charlotte menunjukkan kepada dunia siapa dirinya, bukan hanya berdasarkan gelar, tetapi berdasarkan warisan hati. Ia mengingatkan semua orang bahwa ada hal-hal yang bahkan ratu pun tidak bisa ambil. Dan kerajaan sejati tidak selalu mengenakan mahkota. Ia mengenakan keberanian di lengan dan gelang di pergelangan tangan. Di istana yang ditentukan oleh hierarki dan sejarah, keberanian tenang seorang gadis muda membuat seluruh ruangan terhenti. Putri Charlotte tidak membutuhkan gelar untuk menuntut rasa hormat. Ia tidak perlu menaikkan suaranya untuk membuat pernyataan. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berkata, itu milikku. Dan melindungi sesuatu yang lebih dari sekadar perak atau kenangan. Itu adalah warisan, cinta, dan identitas. Apa yang Camilla lihat sebagai perhiasan, Charlotte tahu sebagai harta. Hadiah dari masa lalu yang dibawa ke masa depan di pergelangan tangan seorang anak dengan hati singa. Ini bukan sekadar soal gelang, ini soal batasan, soal pengingat, soal generasi baru yang menolak diam terhadap hal-hal penting. Semangat Diana hidup, bukan hanya di foto atau nama amal, tetapi di keberanian dan martabat cucunya, dan kekuatan diam William dan Catherine di belakang putri mereka mengingatkan monarki dan dunia bahwa era kerajaan berikutnya tidak akan dibentuk oleh kontrol, tapi oleh karakter. Terima kasih telah menonton. Jika Anda percaya bahwa warisan adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan dihapus, silakan like, komentar, dan subscribe. Karena kisah Charlotte baru saja dimulai, dan kami akan terus menceritakannya.